Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Selamat datang untuk para pendatang dan para penonton setia channel Kuliah-Kuliahan. Di pertemuan kali ini, segmen pengantar akuntansi, kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, proses atau siklus dari tahap akuntansi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang neraca lajur. Nah, untuk teman-teman yang baru masuk di video ini, biar bisa mengikuti video penjelasan saya secara menyeluruh, teman-teman bisa cek link di deskripsi untuk menonton video-video saya sebelumnya. Nah, kira-kira seperti apa penjelasan tentang neraca lajur ini? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, di neraca lajur ini secara definitif nih artinya adalah kertas kerja, atau yang kalau dia disebut kertas kerja atau neraca lajur itu karena dia berkolom-kolom, berlajur-lajur. Nah, tujuannya untuk apa? Ini dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Jadi alurnya itu setelah kita buat jurnal, buku besar, neraca saldo, lalu ada kita buatlah di neraca lajur. Di situ nanti juga ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari neraca lajur ini nanti akan memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas. Nah, begitu teman-teman, untuk memudahkan saja. Nah, tadi sudah saya sebut ya, fungsinya tadi neraca lajur adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan dan meminimalkan resiko kesalahan. Karena neraca lajur ini adalah bentuk check and recheck kembali dari proses neraca saldo, kemudian neraca saldo yang disesuaikan, dan bukan merupakan laporan formal. Jadi boleh nggak ini dilewati atau tidak dilakukan? Boleh saja kalau memang kita atau teman-teman sudah paham terkait proses penyusunan. Misalnya udah jadi nih neraca saldo, ya udah kita langsung buat laporan keuangan saja. Kemudian ini lazimnya dibuat dengan sistem manual. Nah, nanti banyak tuh table-tablenya teman-teman. Nah, ini tidak harus dibuat di sistem berbasis komputer, tapi kayak yang sudah komputerized itu sebenarnya dia otomatis aja dia teman-teman. Ketika kita menjurnal, maka laporan akan otomatis masuk ke proses buku besar, neraca saldo, neraca lajur, dan laporan keuangan. Nah, tujuannya tadi untuk membuatan neraca lajur ini adalah yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mempermudah menyusun laporan keuangan, karena di situ kan ada susunan secara sistematis. Kemudian untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Dan yang ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Karena tadi teman-teman, ini adalah bentuk recheck berganda dari proses penyusunan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, gimana sih prosesnya? Nah, ini kita nanti gambarkan ya. Ini saya jelaskan dulu bahwa gini cara nyusun neraca lajur. Yang pertama, input saldo-saldo akun buku besar ke dalam neraca saldo dalam formulir neraca lajur. Jadi apa yang sudah kita susun dalam buku besar, kita pindahkan ke neraca saldo, kemudian kita pindahkan lagi ke form neraca lajur. Lalu kita masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Nah, misalnya ada penyusutan, ada salah akun, atau yang lainnya. Dan yang ketiga, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, setelah disesuaikan tuh berapa sih kondisi realnya? Misalnya ada salah saji tadi, sudah kita sesuaikan. Nah, itu berapa sih seharusnya? Jadi kita pastikan bahwa informasi yang ada di neraca lajur itu bukan lagi informasi yang salah. Kemudian memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom laba rugi atau kolom neraca. Jadi kita pindah-pindahkan dari saldo akun-akun yang ada.
Dan yang kelima, menjumlahkan kolom laba rugi dan kolom neraca, memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih, apakah dia memperoleh laba atau rugi, kemudian sebagai pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas, dan sekali lagi kita jumlahkan kolom-kolom tersebut. Nah, gimana sih jumlahnya ya teman-teman? Nah, bentuk neraca lajur ini ada macam-macam. Ada yang 8 kolom, ada yang 10 kolom, ada yang 12 kolom, ada yang 14 kolom. Nah, untuk proses belajar ini kita bisa gunakan 10 dan 12 kolom. Kalau yang 8 itu untuk yang ahlinya ya, kalau 14 itu terlalu banyak. Jadi untuk proses belajar kita bisa pilih nih, mau yang mana, yang 10 atau yang 12 kolom saja. Nah, apa aja isinya dari 5 set kolom yang disusun? Oke, yang disusun apa aja? Jadi kalau kita lihat bentuknya, yang pertama harus ada neraca saldo. Yang neraca saldo ini adalah tadi ringkasan dari isi akun-akun yang ada di buku besar. Kemudian kita ada kolom jurnal penyesuaian, ada kolom neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, ada kolom laba rugi, dan ada kolom neraca. Jadi ada 5 set kolom. Nah, ini bentuknya teman-teman. Jadi ini bentuk dari neraca lajur yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita tulis nama akun, misalnya ada kas di sini, ada kas, ada piutang, persediaan, dimulai dari aktiva, kemudian di bawahnya pasiva. Nah, dia di sini berapa? Apakah dia di kolom kredit atau kredit? Nah, kalau misalnya ada penyesuaian nih, kas, ada salah saji atau salah dalam penentuan nominal. Nah, di sini di input di sini, kemudian ini dikurangi. Nah, kalau dia misalnya salah catat ternyata mengurang, maka dia akan mengurangi. Nah, dibuatlah neraca saldo sesudah disesuaikan. Nanti akan masuk ke kolom laba rugi dan juga akan masuk di neraca akhir. Nah, jumlahnya di sini teman-teman, dia harus balance nanti di antara posisi aktiva dan pasiva. Nah, kalau salah itu bisa kita pastikan bahwa kalau misalnya tidak seimbang antara neraca yang di debit dan di kredit, nah itu bisa kita pastikan ya teman-teman, ada kemungkinan kesalahan dalam penyusunan. Jadi mungkin dalam penyusunan neraca saldo, atau mungkin dari tahap yang paling awal, kesalahan di penjurnalan. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu.